Halo sahabat, terima kasih telah mengklik video ini. Jumpa bersama saya Simon di channel Sapa Flora. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak sahabat untuk menyapa salah satu flora unik di Indonesia. Flora ini merupakan jenis pohon besar, serta memiliki buah yang menempel di batang pohon. Tanaman ini juga menjadi nama di beberapa daerah di Indonesia. Penasaran? Yuk ikuti perjalanan kami. Sebelumnya, apakah sahabat pernah mendengar tentang pohon gondang? Pohon gondang adalah salah satu jenis ficus atau pohon beringin. Memiliki nama latin Ficus variegata. Ia biasanya tumbuh pada lokasi yang cukup air. Pohon gondang bisa bertahan hidup hingga ratusan tahun. Flora yang mau kita sapa hari ini biasanya tumbuh di daerah yang cukup air, kira-kira di sebelah sana. Ini ada bukit kecil di balik bukit itu, karena di sana ada beberapa sumber mata air, ada sumber air. Nanti kita ambil jalur, kira-kira ini ada turunan, terus kita naik ke sana, ke arah sungai. Semoga kita bisa sampai ke target yang kita tuju. Ayo. Kita akan melewati sungai untuk menyapa pohon gondang. Sungai ini sangat jernih, habitat yang sempurna untuk beragam organisme. Udara di hutan ini sangat sejuk dan segar. Menghirup udaranya saja sudah menjadi mood booster terbaik. Hutan ini memiliki keragaman flora yang kompleks, di mana satu dan lainnya saling menopang. Ada pohon besar, semak, lumut, jamur, juga terdapat beberapa jenis pakis yang memiliki bentuk dan daun yang cantik. Hutan ini termasuk jarang dijamah manusia. Kami bisa katakan kontur medan hutan ini tidak mudah untuk dilalui. Sehingga ini penting untuk kita menyiapkan beberapa hal agar kita tetap safety di sini. Baju yang nyaman, sepatu, topi, bahan logistik, P3K, bahkan parang bila perlu. Pohon gondang adalah salah satu pohon besar. Beberapa masyarakat mempercayai setiap pohon besar ada pendungunya. Dalam tanda kutip ya, sehingga kita tidak boleh macam-macam. Jika kita mengabaikan, kita bisa kualat atau kesambet. Di beberapa daerah ada kepercayaan bahwa pohon gondang adalah tempat tinggal para dewa, sehingga bisa mengusir roh jahat dan menjaga ketentraman desa. Setiap pohon besar yang tumbuh adalah rumah bagi miliaran organisme, sehingga merawat pohon sama dengan merawat semesta sebagai rumah bagi setiap nyawa yang hidup dan mati. Kita bisa mengamati setiap ada pohon besar yang tegak berdiri biasanya terdapat aliran air, sumber air, dan sungai. Apa nih? Oh ini, tadi saya kena tanaman ini. Ini namanya tanaman kemadu, biasa ada di hutan gunung. Ini kalau kena kulit rasanya gatal dan gatal sangat, panas. Terus kalau kena gini aja sakit nih. Sakit. Kena air juga sakit. Biasanya kalau orang kena ini bisa sembuh antara 3 sampai 4 hari. Nama tanaman ini kalau masyarakat lokal menamainya kemadu.
Akhirnya kita sampai pada tujuan kita, pohon unik yang kita tuju. Kita harus tetap berhati-hati karena persis di sampingnya ada jurang yang cukup dalam. Ini adalah pohon gondang terbesar yang pernah kita jumpai. Harus hati-hati, medannya sangat terjal. Sasaran kita udah dekat di situ. Kita akan melewati jalur ini. Medannya cukup terjal, cukup curam. Harus hati-hati nih. Jalurnya aman. Pohon gondang termasuk dalam jenis ficus atau pohon beringin. Pohon ini hidup sampai ketinggian 1000 mdpl. Seperti yang kita temukan sekarang. Akarnya begitu kuat sampai ke dalam tanah dan ini cukup banyak menahan air. Buktinya kita bisa dengarkan suara ke bawah. Di bawah sana mungkin banyak sumber-sumber air. Pohon gondang sangat menyukai kelembapan yang tinggi. Ciri khas pohon-pohon besar adalah memiliki jenis akar banir yang bisa terlihat di permukaan tanah. Jenis akar yang sangat kuat menancap di tanah. Kita bisa bayangkan bagaimana kuatnya pohon ini dengan akar setangguh ini. Tinggi pohon gondang yang kita temukan hari ini kira-kira 25 meter dengan diameter 80 cm. Salah satu kekhasan dari pohon gondang adalah kulit batangnya yang mulus, sehingga agak susah jika kita memanjatnya. Daun pohon gondang berbentuk bulat telur. Ia membentuk kanopi di hutan sehingga terasa sejuk berada di bawahnya. Pohon gondang juga memiliki buah yang unik yang menempel di batang pohon. Bentuknya kecil-kecil yang saya temukan berdiameter sekitar 2 cm. Teman-teman sahabat bisa melihat tekstur dari buah ini. Ini yang lumayan agak matang. Warnanya udah agak merah. Warnanya hijau kemerahan, mirip buah apel, hanya ini versi mininya. Namun, buah gondang memiliki tekstur yang sedikit kasar. Rasanya asam segar. Para satwa di hutan sangat menyukai buah gondang ini, dari mulai monyet, tupai, burung, dan binatang hutan lainnya. Ini yang biasa untuk pengembangbiakannya. Biasanya dimakan burung atau disebarkan beberapa jenis kera. Coba kita rasakan ya buahnya. Rasanya ada asam-asamnya, terus ada rasa gurihnya juga. Pohon gondang memiliki manfaat mulai dari akar sampai buahnya. Akarnya adalah obat penawar, kulit batangnya sebagai obat luka, rebusan air batangnya sendiri bisa mengobati murus darah. Sedangkan buahnya adalah bagian yang paling sering dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat. Sedang buah gondang memiliki kandungan saponin, flavonoid, polifenol, dan air. Biasanya ia dimanfaatkan mulai dari obat diare, disentri, sampai eksim dengan cara merebus buahnya. Daun pohon ini adalah kesukaan para rusa. Tentunya buah gondang ini tidak bisa sahabat temukan di pasar ataupun swalayan karena buahnya yang sangat langka. Pohon gondang berkembang biak dengan biji. Perkembangbiakannya dengan biji terbilang cukup sulit untuk akhirnya bisa tumbuh menjadi pohon. Agar pohon ini bisa memiliki regenerasi, kita harus mencangkoknya.
merawatnya hingga nantinya bisa kita kembalikan ke hutan, supaya anak cucu kita kelak masih bisa melihat pohon gondang yang kokoh dan cantik. Berbicara tentang nama gondang, di sini pun ada daerah yang sama dengan nama pohon tersebut. Namun, di desa Gondang pun saya tidak menemukan pohon gondang sebesar ini. Kita bisa mengamati ada banyak desa atau wilayah di Indonesia yang memakai nama pohon sebagai nama dari desa atau daerahnya. Namun, hanya sedikit yang masih menyimpan sejarahnya dalam wujud aslinya, yaitu sebuah pohon yang besar. Saya kira ini adalah PR bersama. Dari perjalanan menemui pohon gondang, saya belajar bagaimana ia terus bertahan, bertumbuh dan menghidupi sekitarnya. Ia menjadi saksi dari perubahan zaman, kehidupan dan kematian dari organisme yang ia lihat silih berganti. Barangkali ia juga mengalami ketidaknyamanan dan kesedihan yang mendalam. Kehadiran satu pohon besar adalah sebuah sukacita bagi banyak organisme. Tanah yang menjadi pijakan pun turut bersuka karena tugasnya menjadi semakin ringan untuk menjaga. Pohon adalah para penjaga yang turut menghidupi miliaran nyawa di bumi. Kami bersyukur masih bisa menyaksikan pohon langka ini. Merinding rasanya setiap bertemu pohon-pohon besar, seperti bertemu para mbah atau para leluhur. Ya, itu tadi Sapa Flora hari ini. Ikuti terus perjalanan kami untuk menyapa flora-flora yang ada di Indonesia. Dukung channel kami agar kami semakin semangat untuk menyuguhkan konten-konten terbaik. Terima kasih.